Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya harap tangannya seperti ini semua, ke atas. Oke, turun perlahan sampai di meja, stop, duduk tenang. Oke? Oke, sudah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yo, siapa bisa pimpin doanya? Doa sebelum belajar. Oke, silakan. Tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hati sehat semua ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Lanjut, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita ice breaking dulu. Ice breaking kali ini melatih untuk fokus kalian. Melatih untuk fokus kalian. Cluenya seperti ini. Lakukan apa yang kalian dengar, jangan lakukan apa yang kalian lihat. Paham? Lakukan apa yang kalian dengar, tapi jangan lakukan apa yang kalian lihat. Siap? Paham? Paham semuanya? Oke, sekali lagi, lakukan apa yang kalian dengar, jangan lakukan apa yang kalian lihat. Oke, kita mulai. Fokusnya ke sini semua. Sekarang pegang telinganya. Ada yang kewalahan. Oke, sekarang pegang hidungnya. Ada yang mau pegang rambutnya. Sekarang pegang kepalanya. Oke, sudah semuanya, sudah. Oke, berarti masih fokus ya. Oke, kita lanjut ke pembelajarannya. Masih dengan pembelajaran seperti minggu lalu, yaitu coding dan kecerdasan artifisial berpikir komputasional. Oke. Ada yang tahu apa itu coding? Oke. Oke. Di sini ada video, sebelumnya kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Coding itu seperti bahasa untuk berbicara dengan komputer. Dengan coding, kita bisa membuat game, aplikasi, dan bahkan robot pintar. Bayangkan coding itu seperti resep. Jika kita menulis langkah-langkahnya dengan benar, komputer bisa mengikuti instruksi kita. Wow, jadi kita bisa jadi pembuat game sendiri ya Pak? Betul sekali. Semuanya dimulai dengan belajar coding sejak dini. Bagi kalian, kita akan mulai dengan coding sederhana. Cukup pindahkan blok perintah, jadi tidak sulit. Bah? Pak, karakter saya bisa melompat. Bagus sekali. Bagus. Itu adalah hasil dari instruksi yang kamu buat dengan coding. Dengan coding, kalian belajar logika, kesabaran, dan kreativitas. Ini semua penting untuk masa depan. Ya, Kalau sudah besar nanti, aku ingin menjadi pengembang aplikasi terkenal. itu impian yang bagi. Belajar coding bisa menjadi langkah pertamanya. Ingat anak-anak, belajar coding bukan hanya untuk komputer,
tetapi juga melatih cara berpikir kita agar lebih terorganisir. Teruslah belajar dan berlatih. Kalian adalah generasi hebat yang akan menciptakan masa depan dengan coding. Tersebut tadi menceritakan tentang coding. Setelah melihat video tersebut, ada yang tertarik untuk menjadi programmer, seorang program. Ya, mau jadi kuasai ilmu coding. Bisa membuat game, bisa membuat aplikasi. Ada yang mau? Wah, hebat ya. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa paham tentang pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh dalam penerapan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berpikir komputasional. Ada yang bisa baca? Cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Oke. Jadi berpikir komputasional itu cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan logis. Ada 4 komponen utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dan yang kedua, Pengenalan pola. pengenalan pola. Yang ketiga, Abstraksi. Dan yang terakhir, yang keempat, Algoritma. oke, algoritma. Sebentar akan kita bahas satu-satu. Apa itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola, apa itu abstraksi, dan apa itu algoritma. Oke. Yang pertama, ayo siapa bisa bantu? Baca. Dekomposisi adalah memecah suatu masalah atau tugas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Oke. Ternyata dekomposisi itu adalah memecah suatu masalah atau tugas menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contoh seperti kalian ditunjuk untuk menjadi panitia dalam suatu event besar. Kayak 17 Agustus. Nah, tugas kita memecahkan masalah tersebut menjadi masalah poin-poin kecil. Contoh, pertama membentuk apa terlebih dahulu? Panitia. Ada yang membidangi bagian lomba, ada yang membagi hadiah, ada yang membidangi bagian apa lagi? Selanjutnya, pengenalan pola. Oke, ada yang bisa bantu? Si Alga. Pola adalah komunikasi kesamaan, perbedaan atau perulangan dalam masalah atau data. Oke, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pola adalah mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, atau perulangan dalam masalah atau data. Contoh seperti ini yang kalian lihat. Ini termasuk pola. Polanya apa? Warna kuning ada berapa? Ada 4. Warna yang lain, ini warna apa? Ada berapa jumlahnya? Ada 7. Berarti ini pola warna. Meskipun bentuknya berbeda, namun warnanya sama. Namun dia berulang. Dari atas warna kuning ke sini tetap warna kuning. Oke, kita lanjut. Ayo kita bermain. Sekarang giliran kita bermain. Sebelum kita masuk ke permainan, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Kita bagi kelompok terlebih dahulu.
Satukan itu menjadi sebuah kalimat. Cari temannya. Kalimatnya ini di atas. Sudah kita bagi kelompok? Sudah. 1, 2, 3, 4. Oke. Kelompok 1 coba diskusikan ini apa jawabannya di sini. Diskusikan di situ sama temannya. Kelompok 2 diskusikan ini bersama temannya, polanya seperti apa? Sebentar. Kelompok 3 yang ini. Jawabannya apa dan diskusikan polanya bagaimana. Kelompok 4 yang ini. Kelompok 1, yuk bisa. Ayo, siapa bisa naik? Di sini apa? 4, Pak. Hah? 8. Oke. Yang didapat di sini berapa? 9? 8. Hah? 8. 8. Oke. 8. Terus di sampingnya 4. 4. Sama dengan 12, Pak. 12. Oke. Kelompok yang lain, lihat benar atau tidak? Ini benar? Dari mana dapat ini? 8 sama 4. 8 tambah 4, Pak. 8-nya 8-nya kenapa dibilang 8 di sini? sini, Pak. Nah, terus ini 4 dari mana? Dari sini, Pak. Ada. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 lanjut. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Di sini apa? Di sini semangka. Iya, maksudnya angka di sini berapa? 1. Hah? 1. Oke, di sampingnya apa? 5. 5. Oke. Sama dengan 6. 6. Dari mana bisa dapat 1 ditambah 5? Dari mana? Dari Satunya apa? Polanya bagaimana? dari semangka sama alpukat. Hah? Dari semangka sama alpukat. Alpukat berapa? Alpukat 5, semangka 1. Hasilnya 6. Hasilnya 6. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Oke, si Anca. Di kelompok 3 di sini bagaimana jawabnya? Di sini 5. 5. Terus di sampingnya 3. sama dengan 8. 8. Oke, kelompok lain bagaimana? Benar apa salah? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Siapa? Yuk. Polanya seperti apa? 2. 2. Terus yang pisang? Itu 7. Alpir itu 2. Di sini 2. Iya. Di sini 2.
Di tempat pisang itu 7. Pisang berapa? 7. Pisang 7. Jadi hasilnya itu 9. Hasilnya 9. Iya, Kak. Oke, kelompok lain bagaimana? Benar apa salah? Salah? Letak kesalahannya di mana? Benar apa salah? Oke. Jadi semuanya sudah benar ya sesuai dengan polanya. Polanya di sini memperlihatkan buah. Polanya di sini ada buah dengan angka. Ketika buahnya ini berarti angkanya yang di bawah. Berarti sesuai dengan polanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Selanjutnya, ayo bermain. Nah, masih bermain. Permainan kali ini yaitu mencari angka melalui warna. Jadi ada keterangannya. Perhatikan angka pada setiap warna yang ada. Tentukan runtutan angka dari garis yang ditarik dari atas ke bawah. Oke. Bukan per kelompok, ini per orang. Per orang. Sudah ada yang selesai? Oke, sini. Sudah. Rata-rata yang beda yang di sini. Yang ini semua yang beda. Ada yang ini dibilang 7, ada bilang 1. Sesuai dengan warna. Kira-kira ini 1 apa 7? Yang jawab 7 tadi yang mana? Ayo, ada yang jawab 7. Ayo, ada.
Jadi ini termasuk sebuah pola. Pola warna. Paham sampai di sini? Oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya abstraksi. Apa itu abstraksi? Ayo. Menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek dan relevan. Oke. Jadi abstraksi itu adalah menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada aspek yang relevan. Contohnya seperti ini. Oke. Contoh abstraksi itu bantu Pak Ojol ke tujuannya karena HP-nya kehabisan baterai agar bisa menuju jalannya ke sekolah mengantarkan barangnya. Jadi masalahnya apa di sini? Masalahnya Pak Ojol di mana? Tidak ada masalahnya. Angkat tangannya ketika yang bilang tidak ada masalahnya Pak Ojol di sini. Jadi Pak Ojol punya masalah. Masalahnya apa? HP-nya kehabisan. Oke. Nah, tiba-tiba Pak Ojol ketemu sama kalian. Pak Ojolnya minta, "Dek, jalan ke sekolah SD 4 di mana? Posisi SD 4 di mana?" Kalian bagaimana jawabnya? Depan bengkel. Terus depan toko. Terus dekat lapangan voli, dekat posyandu. Oke. Itulah artinya mengabaikan hal-hal yang paling kecil. Kita fokus ke intinya. Contoh, ketika Pak Ojolnya bertanya, kalian menjawab SD 4 di Jalan Asnur Denpasar RT 3 atau di Penurungan. Pak Ojolnya pusing, di mana ini? Jadi kita fokus kepada intinya. Itulah abstraksi. Contoh abstraksi itu mengabaikan hal-hal yang kecil, namun mengedepankan yang kepada intinya. Oke. Selanjutnya algoritma. Ayo siapa? Asrul. Oke. Algoritma adalah urutan langkah-langkah terstruktur dan logis atau baik yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi algoritma itu struktur atau langkah-langkah yang masuk logis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kita memasak teh. Bukan langkah-langkah. Ketika kita buat teh, tuang teh langsung disiram. Tidak. Jadi atau masak Indomie. Masak Indomie langsung dimasukkan di mana, di kuali, langsung dimasak. Sesuai. Logis apa tidak? Berarti tidak logis. Langkah-langkahnya semua punya langkah. Memasak teh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo siapa coba? Bisa? Terus? Terus diminum. Nah, itulah langkah-langkah. Atau ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Masak nasi. Ketika masak nasi, beras langsung dikasih masuk di kuali, langsung dimasak. Logis apa tidak? Nah, berarti tidak logis. Berarti langkah-langkahnya tidak sesuai. Jadi semua ada polanya. Ada langkah-langkahnya. Kalian bangun pagi. Bangun pagi apa langsung sarapan? Tidak. Berarti ada langkah-langkahnya. Ketika bangun pagi apa lagi? Terus apa lagi? Mandi. Terus? Wudu. Baru sholat. Baru? Enggak sarapan dulu. Sarapan dulu. Jadi itulah langkah-langkahnya yang logis. Ketika orang bangun pagi langsung sarapan, logis apa tidak? Tidak. Jadi sampai di sini paham ya? Paham, oke. Selanjutnya
Ayo bermain. Tunggu, kenapa berdiri? Oke, di permainan kali ini kita menggunakan laptop dulu. Oke, sudah? Kalau sudah, klik di pencarian ini. Blockly Games. Sampai games ini, Blockly Games. Oke, lihat di sini dulu semua. Lihat dulu di sini semua. Nah, lihat di sini. Sekarang klik teka-teki. Pilih teka-teki nih, ini. Yang ini, teka-teki yang ini. Oke. Sudah? Sudah masuk semua? Klik itu, teka-teki itu, nah, tuh. Klik satu kali. Satu kali saja. Oke. Sekarang kalian bisa lihat ya. Untuk masing-masing hewan, lampirkan gambarnya. Pilih jumlah kakinya dan buat tumpukan ciri-cirinya. Kita akan lihat nanti siapa yang benar semua jawabannya. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai? Oke.
Kita lihat jawabannya nih kelompok 4. Coba periksa jawaban. Periksa jawabannya. Nah, tunggu. Kita lihat. Salah di bagian lebahnya. Salah. Tuh, ada salah lebahnya. Oke. Mana? Sudah selesai kelompok 1? Coba, mana? Kelompok 4 benar semua. Hebat kelompok 4. Ayo, kelompok lain selesaikan. Coba periksa. Benar semua. Kelompok 1 juara 2-nya yang tercepat. Oke. Kita sudah selesai permainan Blockly itu sistem namanya plug. Apa itu plug? Permainan yang menggunakan komputer atau HP atau alat lainnya. Terus kalau unplug? Oke, permainan yang tidak menggunakan komputer atau alat lainnya. Oke, kita lanjut. Kesimpulan. Jadi berpikir komputasional itu seperti punya kotak alat ajaib di otak. Yang bikin kita bisa memecahkan masalah langkah demi langkah sampai ketemu solusi terbaiknya. Apakah kalian suka hari ini? Pelajaran coding kita kali ini. Suka? Oke, bagian mana yang kalian suka? Permainan. Permainan yang mana kalian suka? Unplug? Unplug atau plug? Plug. Kenapa Pak suka plug? Karena apa? Menggunakan lebih suka menggunakan komputer daripada tidak pakai komputer. Jadi kalau menggunakan komputer itu namanya plug. Kalau tidak menggunakan itu namanya unplug. Oke. Lanjut. Terima kasih. Oke. Pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu di pelajaran berikutnya dengan mata pelajaran yang sama, namun dengan metode yang berbeda. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.